Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Alamide. Di video kali ini kita akan membahas tentang migrasi atau migration dan juga seeder di dalam Laravel. Jadi migrasi itu apa dan juga seeder itu apa, kenapa kok digunakan dan kenapa kok harus gitu digunakan. Kita bahas di video kali ini. Oh iya, ini partnya Laravel ya teman-teman. Jadi bukan HTML, CSS sama JavaScript atau yang lain, ini khusus untuk Laravel. Sudah jelas sih di sini tutorial Laravel. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya. Jadi yang pertama, apa itu migration? Nah, bisa dibaca di sini. Jadi, migration atau bisa kita sebut juga dengan migrasi adalah proses untuk mengelola perubahan pada struktur database. Dengan migrasi, kita dapat membuat, mengubah, atau menghapus tabel dan juga kolom dalam database secara terstruktur. Ini juga membantu kita menjaga konsistensi dan juga memudahkan kolaborasi dalam tim pengembangan. Jadi, biasanya kita kalau misalkan bikin tabel di project PHP, di project apapun itu yang berkaitan dengan tabel, terutama kita pakai RDBMS atau ya MySQL, PHP atau semacamnya, itu kita bikin tabel dengan cara ke localhost phpMyAdmin. Tapi dengan cara migration ini atau migrasi ini, kita nggak perlu lagi ke situ. Kita nggak perlu lagi buat ke atau buat di phpMyAdmin. Cukup dengan migrasi ini atau migration ini. Lalu gimana cara bikinnya? Kita lanjut ke cara bikin. Oke. Jadi pertama-tama aku datangi dulu ya, atau kita kunjungi dulu apa tuh namanya? Ya kita ke laravel.com lah gitu, kita ke dokumentasinya. Lalu kita langsung cari aja namanya migration seperti ini. Nah, di sini sudah banyak banget tersedia tutorial-tutorialnya. Jadi teman-teman yang bingung mau belajarnya itu dari mana atau belajar migrasi, belajar controller, belajar routing itu di mana tempatnya, kalian langsung aja ke dokumentasinya gitu. Belajar apapun itu, HTML, CSS, JavaScript, Laravel, atau juga Node.js atau yang lainnya, itu belajarnya ke dokumentasinya terlebih dahulu. Jadi gak usah kemana-mana. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi di sini kita cara bikinnya itu gampang banget. Tinggal kita pakai artisan. PHP PHP artisan, sorry. PHP artisan make migration. Nah, ini make migration, create flags table gitu. Berarti tabelnya namanya flags kalau kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan yang lain, kalau misalkan kalian ingin membuat customers, ya udah create customers table dan lain sebagainya gitu. Di sini pun sudah banyak banget em, tutorial atau dokumentasi yang bisa kalian baca gitu. Jadi nggak perlu bahas secara detail juga sih tentang ini semua. Jadi sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara bikinnya, gimana cara bikin tabel, gimana cara bikin kolom, gimana cara rollback, gimana cara mentransfer kolomnya atau mentransfer migrationnya itu ke dalam database atau phpMyAdmin gitu. Oke, kita sudah tahu caranya bikin migration gitu. Lalu kita implementasikan ke dalam codingan kita. Kita buka Visual Studio Code. Kalian bikin dulu aja kalau misalkan kalian belum ada ya gitu. Oke, lalu yang harus kalian lihat terlebih dahulu adalah .env di sini. Nah, di sini. Jadi gitu teman-teman ya. Di sini adalah berisi environment-environment yang dibutuhkan sama Laravelnya. Dan kita lebih ditekankan untuk ke database. Jadi aku kalau ke env ini cuman ngubah database ini doang.
Kalau DB username sama DB password ini kalian ubah. Kalau misalkan username kalian dan juga password kalian di database-nya itu bukan root dan juga passwordnya nggak kosong gitu. Misalkan passwordnya apa, ya udah kalian tulis di sini gitu loh. Oke, lalu kita ke DB database. Oke, ini project yang YouTube kemarin, YouTube satunya sebelum ini. Jadi aku gunakan yang ini ya. Nah, DB database ini yang akan dibikin nanti di phpMyAdmin atau database-nya. Nah, kita ubah menjadi sesuai dengan kalian gitu. Misalkan belajar migrasi, misalkan seperti itu. Oke, di save aja langsung. Oke, lalu gimana cara bikin migrasinya? Kita ke terminal, lalu new terminal atau terminal baru gitu. Oke, di sini aku ketikkan kita bikin PHP artisan make migration. Nah, nama migrationnya apa? Misalkan apa ya? Bingung nih aku nih. Misalkan aku nggak nyiapin. Misalkan gini lah, project gitu misalkan. Berarti di sini kita tulis create projects. Oke. Usahakan teman-teman ya di dalam atau di akhir dari penamaan database-nya atau penamaan tabelnya itu kalian tambahkan S gitu, projects gitu. Lalu table. Oke. Lalu di enter. Oke, ini ada yang keliru ternyata teman-teman. Oke, wait, ini kenapa ada yang keliru? Visit. Oh, sorry, ini sisa dari yang kemarin. Nah, ini ada yang keliru. Nah, di sini ada yang keliru aku. Sorry, ini bukan project beneran. Jadi aku hapus dulu, lalu aku ke yang barusan. Punya kalian nggak mungkin error sih, karena di sini aku project yang kemarin sih yang aku gunakan dan ternyata ada yang error gitu. Oke, oke. Di sini sudah terbikin teman-teman dengan tulisan info migration. Tempatnya di mana? Tempat projectnya, lalu created successful. Nah, di sini kita bisa lihat di database migration di paling bawah biasanya. Oke, biasanya project Laravel itu kalau kita baru menginstal Laravel, pasti ada beberapa yang sudah dibikin oleh Laravelnya. Misalkan users, password, file jobs, dan juga personal access tokens. Ini yang udah dibikin sama si Laravelnya. Dan kita jangan ngotak-ngatik kecuali users. Nah, biasanya user ini kalau misalkan kita ingin mengubah sesuatu atau menambahkan sesuatu, itu bisa teman-teman. Misalkan di sini mau ditambahkan table, string, misalkan nomor HP. Misalkan seperti itu. Ini bisa. Nah, usahakan ditambah di sini kalau berkaitan dengan user gitu. Jadi jangan bikin user baru, teman-teman. Nah, karena user udah ada gitu kan. Oke. Lalu kita fokusnya ke create project stable. Nah, di sini yang kita fokusin. Nih ini udah baru kan, masih fresh gitu dan nggak ada codingan-codingan apapun kecuali ID dan juga timestamps. ID ini kayak wajib gitu ada ID di setiap tabel gitu. Untuk timestamp itu berupa atau bakalan ada tabel, bukan tabel, kolom. Ada dua kolom yang bukan baru sih sebenarnya yang akan terbuat juga selain ID dan juga selain apa yang akan kita bikin gitu. Misal ada create add dan juga updated add gitu. Ada seperti ini, teman-teman. Oke, lalu kita coba untuk menambahkannya. Misalkan di sini table string project name gitu. Nah, lalu misalkan juga ada apa ya? Integer. Di sini project price. Nah, misalkan seperti ini saja. Oh ya, teman-teman.
Kalau misalkan kalian bingung antara ini string integer, string ini itu adalah tipe data dari kolomnya. Integer juga sama. Jadi ini tipe data dari si kolomnya. Kalau misalkan kalian ingin melihat lebih jelasnya lagi, lebih fullnya lagi, itu kalian ke migrasi lagi atau ke dokumentasinya lagi. Kalian scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini lama ini kan. Nah, ini available column types gitu. Jadi ada tipe datanya. Dan ada banyak nih teman-teman. Ada big increment, ada big integer, binary, boolean dan lain sebagainya sampai year atau tahun. Ini tergantung kalian dah mau pakai yang mana aja gitu. Oke, ini udah ada contohnya juga. Misalkan enum. Enum kan pilihan gitu. Misalkan di user gitu ya ada roles, dan juga rolesnya itu ada customer, ada admin, ada owner atau misalkan yang lain gitu. Ya misalkan pakai long text gitu, misalkan teksnya itu banyak gitu daripada teks biasa, itu pakai long text gitu. Misalkan di sini enum diklik aja dia bakalan ada the enum method creates a enum equivalence column with the given valid values. Nah, di sini cara inputnya gitu. Nah, kita coba di sini. Misalkan status, biasanya enum ini deket banget sama status gitu. Di sini nama kolomnya apa, lalu koma, di sini ada apa aja gitu statusnya. Misalkan Q, gimana tulisnya? Nah, seperti ini. Atau antrian lah. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, lalu progress. Lalu apa ya? Proses lah, jangan progress. Proses. Lalu ada complete atau selesai dan juga ada dibatalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada enumnya gitu. Nah, oh ya Mas, kalau misalkan aku pengennya itu nullable gitu. Jadi di situ kita bisa aja nggak ngisi gitu. Boleh gitu nggak diisi. Misalkan kalau boleh nggak diisi itu biasanya itu deskripsi atau bukan deskripsi, deskripsi kayak wajib gitu ya. Atau yang nggak wajib diisi di dalam kolom gitu. Misalkan iya deh, deskripsi ini sebagai contoh aja ya. Teks gitu, description. Nah, kita tambahkan aja nullable seperti ini. Ini kalau misalkan kalian bingung kenapa kok punya aku jadi tanda panah, itu minus dan juga tanda lebih dari teman-teman seperti ini. Jadi gabung lah gitu jadinya punya aku. Oke, lalu gimana cara kita menjalankan migrasinya gitu? Gimana caranya kita mentransfer datanya? Nah, jadi pastiin teman-teman sudah mengaktifkan MySQL-nya di misalkan di Sham, Laragon, terserah kalian gitu. Kalian mau pakai apa? Oke, MySQL-nya kalian aktifkan di start aja seperti ini. Why? Oke, seperti itu. Dan kita ke terminal lagi. Control backtick. Aku CLS, lalu kita ketikkan php artisan migrate. Kita enter. Oke, kalau misalkan ada tulisan seperti ini, the database belajar migrasi does not exist on the MySQL connection. Katanya database belajar migrasi ini nggak ada di PHP MyAdmin. Kita cek tuh. Bentar, ini belum di start. Kita cek tuh di localhost PHP MyAdmin. Ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, betul memang pasti ada warning seperti ini. Wah, ini lama nih. Kita cari belajar adanya belajar middleware. Oke. Kita kalau misalkan memang ingin membuatnya, di sini kan udah ada pertanyaan nih, would you like to create it? Apakah kamu ingin membuatnya? Yes, gitu. Kalau misalkan no, ya nggak akan jalan migrasinya, gitu.
Kita yes saja. Oke, di sini sudah jalan migrasinya. Dan kalau kita refresh, di sini belajar udah ada dua, belajar middleware dan juga belajar migrasi. Kita klik tuh. Nah, di sini udah ada user dan juga ada project. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi di project ini yang barusan kita bikin sudah ada project name, project price, status, description, create, add, updated, add gitu. Oke, ke struktur. Di status udah ada antrian, proses, selesai, dibatalkan dan juga tipe datanya enum gitu teman-teman. Dan untuk yang description di sini sudah ada null label. Jadi dia boleh nggak diisi gitu. Oke. Lalu gimana cara menambahkan kolomnya? Nah, di sini kan udah ada nih kolom-kolomnya. Nah, biasanya kita pakai cara tambah kolom gitu. Misalkan setelah project name kirim, lalu kita tulis tuh biasanya kayak gitu, seperti ini. Nah, seperti ini gitu. Kita tulis misalkan project from, misalkan dari mana tuh projectnya gitu. Di sini varchar. Nah, ini nih jenis ini atau type ini yang sama dengan yang di atas. Nah, yang ini types gitu. Jadi sama nih, isinya sama semua. Oke, itu cara nambah kolom di PHP My Admin. PHP My Admin, sorry. Kenapa belibet? Oke, lalu gimana cara menambahkannya di migration? Oke, caranya itu wait, di sini sepertinya ada. Oke, wait, di mana? Ini aku nggak nemu sih sebenarnya. Ini modify, bukan. Drop column, bukan. Drop column ini ngapus, ntar lagi. Index, ternyata nggak ada tuh. Ternyata nggak ada. Tapi gini caranya teman-teman. Ini sama kayak bikin tabel. Kayak bikin tabel kayak tadi. Nah, caranya itu aku CLS dulu. PHP artisan make migration. Nah, barusan kan create untuk bikin tabel. Sekarang add gitu. Add ini sebenarnya penamaan doang sih. Jadi nggak perlu dirisaukan. Tapi ini kayak seolah-olah jadi culture gitu. Jadi bukan budaya, ya budaya sih culture. Jadi ini jadi kayak peraturan gitu, pengaturan bukan pengaturan, apalah kayak gitulah. Jadi ada add, ada create, ada remove gitu. Nah, kalau misalkan add, iya kalau misalkan mau nambah data, mau nambah kolom bukan data ya, mau menambahkan kolom dengan cara PHP Artisan make migration add gitu. Lalu nama kolomnya apa? Gitu. Misalkan ada 3 kolom ya terserah sih mau menamakannya tuh apa. Misalkan project from. Nah lalu add projects table. Nah perhatikan yang ini teman-teman. Perhatikan yang ini. Atau aku pakai ini dulu ya biar gak ke bawah gini ya. Jadi aku pakai punyanya Git aja. Nah seperti ini biar kalian kelihatan semua ya. Oke, lalu perhatikan yang bagian sini. Min table sama dengan nama tabelnya apa? Projects. Gitu. Berarti kan kita mau nambahkannya itu di projects. Kita enter. Oke. Biasanya bisa sih klik di sini, teman-teman. Nah, tapi bahaya biasanya nggak terklik. Oke, jadi di sini. Nah, di paling bawah tuh biasanya mengikuti tanggal. Oke, jadi up ini teman-teman ya. Nah kita ngubahnya di up ini. Oke, down itu biasanya buat nanti kalau di rollback itu nggak ikut gitu biasanya tuh gitu. Oke, tapi kita abaikan aja yang down. Biasanya kok nggak menggunakan itu sih. Oke, lalu apa di sini mau ditambahkan gitu teman-teman. Misalkan di sini kita mau menambahkan biasanya kan table lalu apa gitu ininya string gitu. Kita mau menambahkan project before project from.
gitu. Misalkan kita mau nambahkan banyak tuh kolomnya, misalkan di sini ada juga project apa bukan status, type gitu, type. Misalkan di sini bukan string lah gitu, misalkan enum gitu. Di sini kita kasih apa ya namanya? CMS project. Lalu di sini personal website. Di sini agensi website misalkan seperti itu. Oke, udah sih sepertinya, bukan sepertinya, udah sih sebenarnya untuk nambah data gitu. Oh, bukan nambah data, melainkan nambah kolom gitu. Seperti ini sudah. Dan seperti biasa PHP Artisan migrate. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman ya, sudah ada tuh. Sorry, bukan di sini. Oh ya, nih project from, project type gitu. Nah, ada lagi nih satu tips. Nah, kalau misalkan kita ingin project from ini atau yang mau kita tambahkan datanya itu ada di bawahnya project name, ini udah terlanjur, gak apa-apa, nanti aja. Oke, itu gimana caranya? Nah, kita bikin dulu lagi PHP Artisan make migration add project apa ya, bukan project from, apalagi project apa gitulah, aku stuck nih. Add project table, lalu min table projects gitu. Nah, ada juga trik kayak gini teman-teman. Misalkan di sini kita tambahkan kolom baru, table string project handle. Misalkan di handle siapa lah gitu kan. Oke, di sini ada after, namanya after. Nah, jadi maksudnya after ini gimana? Jadi maksudnya after ini dia tuh mau ditambahkan setelah kolom yang mana gitu loh. Setelah kolom yang mana? Misalkan project name, project price. Ya udah di ini project price misalkan seperti ini gitu. Lalu seperti biasa PHP Artisan migrate. Oke. Lalu di sini kita refresh, sudah ada nih project handle, di bawahnya project price gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ada juga entar lagi dah aku ajarin. Ada namanya ini kan ada create add, ada updated add gitu. Dan ada juga namanya deleted add gitu. Entar lagi aku ajarin. Sekarang gimana caranya rollback gitu. Ada kalanya ya kita itu setelah bikin migrasi itu ada yang apa keliru gitu. Ada yang ada perubahan gitu. Nah, gimana caranya mengembalikan perubahan-perubahan tadi gitu? Gimana caranya agar kembali gitu? Gak ada lagi tuh tabel-tabelnya kayak seolah-olah terhapus gitu. Biasanya itu pakai rollback. Tapi rollback em, gimana ya caranya rollback bentar. Di sini udah ada juga sih rollback. Nah, untuk rollbacknya caranya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ada perubahan gitu, kita pakai namanya rollback gitu. Dan yang lainnya, tips yang lainnya, kalau misalkan kalian mau menghapus semua tabelnya, mau menghapus semua tabel, caranya itu seperti ini. PHP Artisan, oke, rollback dulu lah. Migrate rollback. Nah, kalau misalkan rollback ini berarti yang terakhir itu yang bakalan di rollback gitu. Yang terakhir kan project handle kan. Kita refresh. Oh wait. Biasanya ini ada perubahan di sini masih belum ada aku ngetik apapun gitu. Biasanya rollback itu dia itu em, misalkan ada perubahan di sini bukan after apa gitu. Nah, misalkan di sini stringnya diubah menjadi enum atau apapun itu bisa pakai namanya rollback gitu. Kalau rollback teman-teman, perubahan di akhir gitu.
Oke, lalu gimana caranya agar kita menghapus semua tabel gitu. Nah, gimana caranya? Kita pakai reset. PHP Artisan Migrate Reset. Nah, udah terhapus semuanya. Kita refresh, bakalan kosong tuh. Semua tabel ini disisakan. Oke, ada keliru. Ntar, kenapa kok akses ditolak? Wait guys. Oke, oke. Ternyata barusan stop sendiri. Oke, di sini kalau kita lihat ya di belajar migrasi, di sini sudah nggak ada tabel-tabelnya. Nah, ini berguna bagi kita kalau misalkan kita mau mereset semua database-nya dan membuat ulang gitu. Ini kayak gitu nih caranya. Misalkan kalau misalkan kita mau mengubah di sini, lalu kita menghapus apa di situ, udah bisa teman-teman gitu loh. Atau kita di project table ini ya, di sini kan udah belajar cara add-nya gitu, cara menambahkannya. Nah, lalu di sini biar kita rapi gitu. Kenapa kok gak dijadikan satu aja gitu biar gak terlalu banyak file misalkan seperti itu. Kita bisa pakai namanya reset itu gitu. Nah, di sini lalu di sini kita copy, kita jadiin satu file misalkan seperti itu gunanya reset. Lalu yang ini kita hapus aja gitu teman-teman. Nah, oke, lalu aku bakalan ngajarin tentang gimana caranya em, ngasih kolom lagi namanya itu deleted add gitu. Nah, di sini kita bisa pakai table soft deletes. Nah, ada timestamps, ada soft deletes. Soft deletes itu apa maksudnya? Soft deletes itu gampangannya gini, misalkan kita punya data gitu ya. Ada data A gitu misalkan. Dan data A itu di dalam aplikasi kita, di dalam website kita udah kita pencet hapus gitu. Tapi teman-teman ya, di database itu gak akan terhapus, melainkan masih tetap ada gitu. Nah, dengan catatan dia udah tercatat, udah terhapus, tapi masih ada di database gitu. Nah, aku iniin dulu dah. Aku migrate dulu dia. Sorry, ini ada yang ini. An error after. Oh ya, karena di sini sudah baru ya, jadi nggak perlu ada after. Oke, PHP Artisan migrate. Oke, udah ada migrate. Kita refresh, kita ke projects. Nah, di sini bakalan ada namanya deleted add gitu. Nah, yang barusan kita bahas tadi itu kalau misalkan kita udah punya aplikasinya dan udah terhapus gitu data A itu, dia bakalan terhapus di aplikasi, tapi di database itu masih tetap ada dengan catatan deleted add-nya itu bakalan terisi gitu, teman-teman. Nah, terisi dengan tanggal dia tuh di delete kapan dan di aplikasi sudah tercatat terhapus gitu. Itu bagusnya Laravel. Entah gimana caranya dia manajemen query-nya nggak ngerti. Kita abaikan yang itu gitu, teman-teman. Udah urusannya Laravel yang itu, udah urusan sistemnya gitu, teman-teman. Dan fungsi deleted add ini itu misalkan kita mau mengembalikan data yang udah kita hapus tadi gitu. Mengembalikannya ya apa sih namanya itu merestore gitu. Nah, itu cukup kita itu hapus aja data atau value dari deleted add ini. Nah, nanti bakalan langsung ada tuh di aplikasi kita lagi gitu, teman-teman. Oke, itu untuk yang deleted add gitu. Oke, lalu kita akan bahas tentang bentar. Seeder. Jadi seeder itu teman-teman ya, seeder adalah fitur lain yang berguna dalam Laravel. Dengan seeder,
kita dapat mengisi database dengan data dummy atau data awal yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Ini sangat berguna dalam pengembangan dan juga pengujian. Nah, di sini cara ngelihatnya gitu, ngelihat dokumentasinya di seeding. Nah, oke. Di sini sudah ada juga introduction-nya itu gimana, silakan kalian baca sendiri. Lalu writing seeders, ini gimana cara generate seedernya gitu. Dengan cara PHP artisan make seeder user seeder. Nah, seperti yang udah ada di slide ya, seeder itu fungsinya adalah mengisi database gitu. Misalkan kita mau mengisi project ini gitu, mau mengisi data di dalam project ini. Gimana caranya? Kalau misalkan kita belum memiliki front end-nya atau aplikasinya atau form-nya, itu kan sulit tuh ngisinya. Bisa jadi kita ngisi di sini, ditambahkan. Tapi kalau misalkan kita mau mengisi banyak data, 100 data misalkan, itu repot teman-teman. Nah, kita masih mau ngisi satu persatu atau kita juga bisa pakai SQL, insert into dan lain sebagainya gitu. Dan cara mudahnya kita pakai seeder gitu. Dan gimana cara penerapannya? Oke. Kita di sini ketikkan aja, kita bikin seeder untuk apa ya namanya? Project lah gitu. PHP artisan make seeder project seeder. Oke, seperti ini. Dan di seeders di sini udah ada project seeder. Gimana caranya? Kita pakai DB di sini, lalu insert kan untuk menambahkan insert kan gitu. Nah di sini kita tulis nama tabelnya. Nah lalu kalau kita lihat di dokumentasi itu caranya seperti ini. Tabel user lalu insert. Sorry bukan insert dulu. Ini table dulu. Lalu insert. Nah seperti ini gitu teman-teman. Nah, oke, ada name, str random dan lain sebagainya. Nah, str random ini maksudnya kita ngisi dengan random nama random gitu, teman-teman. Tapi di sini kita bakalan ngisi dengan nama yang beneran. Nah, lalu dikondisikan dulu apa aja kolom-kolom dari si project ini. Misalkan di sini ada project name. Nah, project name-nya adalah membuat toko online. Nah, di sini ada project price. Project price-nya itu misalkan 40 juta. Nah, misalkan di sini project handle. Project handle-nya itu Yunus yang handle. Lalu di sini ada status. Statusnya masih antrian. Antrian. Nah, lalu di sini ada description. Description-nya itu project toko online berbasis web dan aplikasi. Gitu misalkan. Oke. Lalu di sini ada project from perusahaan misalkan Tokopedia. Nah, lalu di sini ada project type, ini banyak sih. Project type itu project type-nya itu sesuai dengan enumnya. Itu apa aja? Misalkan CMS project. Nah, misalkan seperti ini. Udah gitu, kita ngisi data seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengisi dua data, cukup kita tambahkan array lagi, kita koma, kita duplicate gitu. Nah, misalkan di sini membuat toko buku misalkan, mudah. Yang ini sama aja. Oke, lalu gimana caranya mentransfernya gitu? Sama dengan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan bukan migrate lagi tapi seed. PHP Artisan DB seed. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan kayak gini, aku yakin ini nggak akan ada di database-nya, nggak akan ada tuh. Nah, nggak akan ada. Kenapa kok gitu? Karena kita nggak mengikuti kelasnya.
Kita nggak manggil kelasnya gitu. Kelasnya yang mana? Kelasnya yang ini, project seeder. Project seeder. Enter. Nah, kalau udah kayak gitu, ini bakalan ada nih datanya. Oke, udah ada nih. Nah, kita mau ngisi berapapun bisa gitu. Oh ya, tips yang selanjutnya bisa pakai Faker, teman-teman. Bisa pakai Faker, tapi kayaknya di yang 10 ini udah nggak ada tutorialnya. Nah, ini bisa pakai Factory gitu. Nah, yang ini kalian ya PR lah. Kalian kerjakan sendiri. Walaupun ini bukan e-course sih. Oke, lalu gimana caranya? Ini kan kita pakai min-min kan ya. Min-min kelas project seeder. Kita panggil dulu kelasnya kan. Nah, lalu gimana caranya agar nggak gini? Nah, agar nggak gitu, kita pakai namanya call. Kita copy aja yang ini. Nah, kita copy ya. Nah, misalkan, bukan misalkan, kita pastenya itu di database seeder. Nah, ini yang bakalan dijalankan nanti. Oke, seperti itu. Nah, di sini user seeder nggak ada, ini nggak ada semua sih sebenarnya. Nah, yang ada itu project seeder class gitu. Nah, udah sih sebenarnya. Kita nggak perlu lagi pakai min-min project seeder gitu. Min-min kelas project seeder. Cukup PHP Artisan DB seed. Nah, seperti itu dan di sini bakalan nambah dua data lagi. Nah, gitu teman-teman. Nah, seperti itu untuk yang migrasi dan juga seeder gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, silakan kalian tanyakan. Dan kayaknya segini aja tutorial kali ini. Agak lama juga tutorialnya. Oh ya, kalau misalkan kalian mau mempelajari Laravel dengan sangat gigi gitu, mempelajari Laravel dengan detail gitu ya, tanpa terpotong-potong kayak di YouTube gini. Nah, kalian bisa ke academy.onlinekan.com gitu. Misalkan kalian pilih yang full stack web developer, belajar dari nol hingga mahir. Aku saranin yang ini gitu. Laravel Pride. Nah, di sini walaupun full stack gitu teman-teman ya, dan kita belajarnya itu dari HTML dasar, CSS dasar sampai ke project Laravel yang ini gitu. Kalau yang lain sudah aku bahas juga gitu. Kalau misal yang kemarin gitu ya, yang kemarin YouTube sebelum ini aku bahas tentang routing, lalu ada templating blade, ada migration, ada seeder dan juga factory. Nah, serta model juga sudah aku bahas di sini. Nah, kalau misalkan kalian pengen belajar Laravel dari nol banget, di sini udah aku siapin dari nol juga. Sampai HTML juga kalau misalkan kalian belum pernah belajar bikin web. Nah, ini solusinya gitu. Ini juga aku yang ngajar, jadi santuy aja. Dan juga ada grup chatnya, ada grup untuk diskusi atau kalian juga ingin menghubungi aku langsung buat project kalian sendiri gitu misalkan, itu boleh aja gitu. Dan juga kalau misalkan kalian udah beli kelas gitu, salah satu kelas dari online kan ini, kalian juga bakalan dapat source code secara gratis teman-teman. Wah, ini internetku yang agak lama sih sebenarnya. Wah, nah, ini sudah ada source code-nya yang bisa kalian download juga gratis. Wah, ini kok lama banget deh. Oke, ini ya teman-teman ya. Aku ganti WiFi barusan. Oke, di sini ada tulisan yang gratis, ada yang berbayar. Kayak ini berbayar, kayak ini berbayar, dan ini berbayar. Silakan kalian download secara gratis, teman-teman. Oke, yang ini juga berbayar. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan ikuti kelas dari onlinekan.com, academy.onlinekan.com ini di full stack web developer. Aku tunggu di kelas ya teman-teman, dan aku akhiri juga YouTube ini. Thank you udah mendengarkan. Jangan lupa juga komen mau bahas apa lagi tentang Laravel, HTML, Bootstrap atau JavaScript juga boleh. Dan aku akhiri, selamat malam.